Ya, itu nanti. Jalan bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak dan pihak keamanan dari Polres maupun dari TNI dan keamanan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Hari ini kami dari Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan akan menyuarakan aspirasi kami yang sempat tertunda beberapa hari yang lalu. Jadi kedatangan kami ke sini meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang baru, Pak Ketut, untuk menindaklanjuti laporan yang kami sampaikan sekarang. Untuk poin pertama, kami meminta Kejaksaan Tinggi, khususnya Kepala Kejati yang baru ini, membuka kembali kasus PNI Ogan Ilir yang penuh misteri dan tanda tanya besar di Kabupaten Ogan Ilir. Siapa sih dalamnya? Kenapa hanya yang kena itu pegawai kecil? Ada yang baru 4 tahun, kasihan. Nah, siapa dalamnya? Jadi kami minta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menangkap aktor intelektual dari kasus PMI Ogan Ilir. Jangan hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Benar nggak kawan-kawan? Nah, kita malu. Itu jangan hanya korupsi yang besar yang ditindaklanjuti. Ini lebih parah, Pak. Dikorbankan orangnya, Pak. Dikorbankan. Poin kedua, kami juga meminta untuk mengusut tuntas barang dan jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir atas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar 2,1 miliar. Ini kegiatan ini, pertemuan diduga fiktif, Pak. Diduga fiktif dikarenakan 17 kegiatan pertemuan itu dilaporkan katanya Dinas Kesehatan Ogan Komering Ilir di hotel dan ada pesertanya, tapi setelah dicek, cross-check oleh BPK RI, ternyata kegiatan itu tidak ada di hotel tersebut dan pesertanya juga tidak ada. Ini diduga fiktif, tapi pihak penegak hukum seolah-olah tutup mata. Apa yang kami sampaikan atau pengaduan yang kami sampaikan setelah ditindaklanjuti, mohon diproses lagi nunggu hasil audit BPK. Nah, inilah sudah jelas. Hasil audit BPK menyatakan 2,1 miliar ini diduga kuat. Kami menduga kuat. Fiktif itu. Jadi mana pihak kejaksaan yang ada di Kayu Agung, dari Kayu Agung, ataupun tipikalnya itu. Jadi kami minta secepatnya untuk ditindaklanjuti. Ini masalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogi ini sudah berapa kali mengancam kami akan meletakkan kami
dia nyuruh orang lain. Itu kata kepala dinas itu. Melawannya memang kepala dinas kesehatan Oki itu. Kemana aparat penegak hukumnya? Itu. Jadi kami minta juga untuk segera menindaklanjuti Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Jadi kami minta untuk Pak Yudi untuk membawakan nanti lembaran jadi lembaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pengamat dari institusi Polri, Kejaksaan sendiri maupun TNI. Kami di sini dari SPM Sumsel menggelar aksi damai dan tidak ada istilah arogansi ataupun orang meminta kami untuk demo, tidak. Ini murni aspirasi rakyat, khususnya rakyat Ogan Ilir. Presiden Prabowo mengatakan aparat hukum itu harus memeriksa orang dengan hati. Kalau dengan hati, insya Allah memeriksa suatu perkara dengan hati, insya Allah bagus hasilnya. Begitu juga dengan Kejagung, berharap kepada institusi jaksa untuk memeriksa suatu perkara itu dengan hati, agar semua kasus itu murni, penuh keadilan, rasa keadilan. Nah, di kasus PMI ini kami meminta kepada Kajati yang baru, mudah-mudahan sepak terjang beliau di Bali akan membawa perubahan di Sumsel. Amin, amin, amin. Karena kita tahu kami sudah banyak membaca profil Pak Kajati yang baru ini. Mudah-mudahan di Sumsel para penegak hukum, khususnya kejaksaan di Sumatera Selatan ini memeriksa suatu kasus dengan hati, bukan dengan otak. Kalau dengan otak bercampur rupiah, itulah yang terjadi di PMI. Karena apa? Dalang utama dari kasus PMI ini masih kelayapan. Dalangnya itu sekretaris PMI Ogan Ilir yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Ogan Ilir. Inisial SYD. Kami mohon sekali lagi kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk membuka kembali kasus PMI ini. Kalau seandainya tidak, mungkin kami akan lebih banyak lagi akan membawa massa. Karena di beberapa sidang kemarin, lebih kurang 8 kali atau 9 kali, saat hakim menanyakan, banyaklah tidak tahu. Ya benar. Banyak tidak tahu di mana otak sekretaris. Padahal dia yang mengondisikan rapat-rapat di hotel dimanapun itu SYD.
Sekali lagi kami berharap dengan sangat kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk membuka kembali kasus PMI ini. Mungkin di sini ada intel dari Kejaksaan Ogan Ilir. Saya sudah beritahu kemarin. Berapa kamu nak tinjuk kemarin? Tempo hari saya sempat mau disuap 10 juta lewat institusi kejaksaan yang memfasilitasi. Saya tidak minta, ternyata pihak kejaksaan sendiri yang mau memfasilitasi 20 juta saya sama Emma. Tapi kami tolak, kalau mau ngasih lebih dari situ. Kami minta tidak. Nah, perlu diketahui itu. Dan sekali lagi kami minta, mohon dibuka dengan sangat kasus PMI ini. Masyarakat Ogan Ilir menginginkan sekretaris mendekam dalam jeruji tahanan karena dalangnya dia, karena saya yang membuka dari awal. Banyak BB yang tidak dilampirkan pada waktu itu. Oke, kami silakan Pak Budi. Oh, Budi, silakan ngomong. Ampun, ada omong lah. Tegak di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendek deh, dikit sudah kalau kan? Kira-kira bukti apa yang harus kami siapkan agar bisa mentersangkakan sekretaris PMI Ogan Ilir? Insya Allah kami siap. Dalang ya? Siap, kami siap tunjuk buktinya. Apa nih lagi kurangnya kan? Kita siap. Padahal sudah ada tersangka di Giko. Sudah itu. siap. Kita Siapa siap. dalangnya nih? Nah benar. Kira-kira. Kalau memang dikasih tahu apa syaratnya, bukti yang kurang kita siap ke. 1 kali 24 jam kita siap ke. Itu baik. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan kami Budi. Demikian Ibu Fani mewakili Kejati Sumsel. Mungkin untuk PMI kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi untuk PMI. Ini untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam beberapa hari ini, Bu, kami dihubungi oleh orang-orang suruhan Kepala Dinas Kesehatan. Oke. Siapa yang menghubungi itu? Orang-orang suruhannya. Padahal saya sudah berapa kali diancam oleh Kepala Dinas Kesehatan Oki. Itu. Terakhir, saya dirangkulnya setelah paripurna Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah saya di depan, dirangkulnya. Kau kata dikulanjai kage. Kusuruh orang lain. Itu. Itulah sedang ngancam itu. Jadi ini kegiatan pertemuan ini 17 pertemuan itu diduga fiktif. Itu hasil audit, Bu. Bukan hasil kami, bukan. Hasil audit itu. Jelas itu. Karena hasil itu menyatakan di hotel katanya ada pertemuan dengan para pesertanya. Tetapi setelah dicek, cross check oleh BPK RI, ternyata pertemuan itu tidak ada di hotel. Hotel apa, Kak? Emilia. Emilia. Yang ngajukan Emilia pertama kali. Dan pesertanya tidak ada. Banyak, Bu, duit itu, Bu. 2,1 miliar. Masa aparat penegak hukum yang ada di Sumatera Selatan ini tidak ada giginya dengan Dinkes Kabupaten Oki. Tidak ada giginya. Apalagi Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir. Sangat memuakkan. Itu sudah nyata itu. Hasil audit BPK sudah nyata. Tapi apa? Tidak ada tindak lanjut.
sudah dipanggil, cuma kan tindak lanjut. Seperti Senyap di Kabupaten Oki, Senyap di Kabupaten Oki, maupun di Provinsi Sumatera Selatan. Alih-alih menindaklanjuti korupsi yang besar-besar, tapi yang kecil lewat. 2 miliar ini besar, Pak. Kalau beli ke kerupuk penuh. Kejaksaan ini beli ke kerupuk penuh. 2,1 miliar ini. Alang kelemaknya, Pak. Bu, uang dinas kesehatan ini belum makan duit. Kami ini sebagai aktivis yang menyuarakan aspirasi, yang menemukan indikasi itu setelah melaporkan apa? Lagi diproses. Aku dia lagi diproses terus. Itu. Karena ini sudah jelas. Giliran kami ngadu, apa katanya? Itu masih di tahap pemanggilan. Kaget baru kita di audit dulu oleh BPK. Nah inilah jelas, audit BPK mengatakan itu. Lah jelas. Tapi tidak lanjut. Itu. Ini tanda kutip, apakah ada main mata antara APH? Tanda kutip itu. Diduga ini. Nah, jadi kami kemarin, beliau yang angkat PMI, kami yang menyuarakan aspirasi di sini. Ternyata apa? Sangat kecewa kami, Bos. Sangat kecewa. Karena apa? Yang di penjara, yang di kerangkeng itu adalah kroco-kroconya. Tumbal Sebagai tumbal. dari SYD. Itu. Kemana aktor intelektualnya? Yang mengatur di BNI Organ Hilir itu siapa? Sekretarisnya. Itu. Berapa hari ini, Bu? Kami diancam, Bu. Disuruh orang-orang mereka, apalagi dinas kesehatan. Sampai sekarang kami turun. Kami turun ini sempat tertunda. Tapi kami bulatkan hati. Menyuarakan hati. Mana buktikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang katanya tarifnya lebih tajam dari kejari yang di bawahnya. Buktikan. Itu. Kami tidak main-main, Bu. Dari tahun 98 kami menyuarakan aspirasi ini. Masalah indikasi korupsi. Belum pernah kami anarkis, Bu. Dimanapun, walaupun kami masa banyak bawah 900, belum pernah kami. Jadi sangat-sangat meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ini untuk segera menindaklanjuti permasalahan yang ada di organ hilir maupun organ kemering hilir. Ya, yang Oki tadi, Cak Mano nih aku kasihan seandainya keluarga ibu jadi tumbal main itu. Kira-kira mana? Baru 4 tahun dulu yang kena itu dari PNS. Habis kali ini. Kira-kira. Kalau seandainya kamu kalah, kira ditumbal kena itu. Itu uang kecil itu, siang gitu. Itu. Jangan kita ditumbalkan. Jangan tumbal ke uang. Kaget, Pak. Itu. Jangan kita tumbal ke uang. Hukum ini di atas segala-galanya. Jangan kita permainkan hukum. Jangan kita permainkan ke hukum. Ingat, memang di dunia ini belum dibalas, tapi akan datang akan dibalas. Sudah. Itu. Pada ngomong. Laju. Ayo. Untung belum hujan. Kalau hujan dapat ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pani, mohon menyampaikan perlu dicatat, Bu, untuk kasus PMI organ hilir itu, Bu. Kami mohon untuk dibuka kembali, Bu, ya. Karena yang terlibat itu, Bu, intelektual yang ada di belakangnya itu ada sekretaris, ketua, sekretaris dan bendahara. Dan ketua PMI itu, Bu,
itu orang pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, Bu. Dan sekretaris itu kepala dinas. Karena kalau itu tidak dibuka, Bu, kami akan datang lagi, Bu, untuk melakukan aksi seperti ini, Bu, dan dengan massa yang lebih banyak lagi. Tolong dicatat, Bu, ya. Itu ada ketua, sekretaris, dan bendahara, Bu. Sekretaris itu yang menjadi dalang utama yang seperti kami sangkakan. Tolong dicatat itu, Bu. Sampaikan dengan Bapak Kajati yang baru. Karena kami lihat dan kami tahu profil beliau itu di luar, terutama di Bali tadi, itu sangat memuaskan dan banyak kasus-kasus besar yang diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dan. Jadi kami kira orasi kami hari ini minta tanggapan dari Ibu Pani. Terima kasih. Nah, ini kita yang memisah ini. Sudah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan dari LPS Serikat Pemuda dan Masyarakat Sumatera Selatan, juga termasuk yang lainnya. Ini saya lihat pada orasinya ini ada dua tuntutannya, yang terkait PMI Ogan Ilir untuk dibuka kembali, dan yang kedua juga terkait dugaan ini ya, dilakukan oleh Bukit Oki ya. Kalau yang terkait Ogan Ilir nanti kita juga sampaikan kelanjutan, karena kan yang menangani ini Kejari Oki ya. Nanti kita informasikan dulu kepada pimpinan serta bidang terkait, karena kan hari ini masih ada ada sertijab dan pelantikan Kajati kami yang baru. Jadi semua pasti ada perpindahan dan kemudian ada serah terima jabatan yang harus disampaikan dari pimpinan yang lama kepada pimpinan yang baru. Jadi ini nanti kita laporkan dulu kepada Bapak Kajati kami terkait tuntutan kawan-kawan dari SPN ini. Kemudian yang terkait Oki, karena saya lihat ini masih langsung lagi ya. Nah ini segera langsung dimasukkan ke PTSD, dimasukkan dengan teman-teman yang ada yang mendukung dugaan sesuai yang disampaikan oleh teman-teman di orasi hari ini. Demikian mungkin dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan apabila saya pada Allah juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di depan, Pak.